dimaksud zikrullah fi shalah, mengingat Allah dalam salat, satu penjelasan menyebutkan yaitu istiqamahnya, menetapnya pikiran dan hati tetap hadir di dalam wilayah salat. Mulai takbiratul ihram sampai assalamualaikum, pikiran dan hati jangan keluar dari wilayah salat. Itulah zikrullah fi shalah. Sementara kan yang itu tidak ada yang mampu itu kecuali Rasulullah. Tidak ada yang mampu itu kecuali Rasulullah. Hanya Nabi yang mampu itu. Dari 100%, syukur-syukur kita kepada Allah. 30% pikiran dan hati masih ada dalam salat. 70% melanglambuana entah kemana. Tergantung apa pekerjaannya orang itu. Yang pedagang diingatkan dagangannya, yang kantoran diingatkan pekerjaannya yang masih tertunda, dan sekian banyak persoalan-persoalan urusan dunia. Ketika kita lupa kepada Allah, pikiran ini melanglambuana keluar dari wilayah salat, itu kan sebenarnya adalah orang lalai. Orang lalai. Untung di situ ayatnya mempergunakan an. Fawailul lil musallin. Celakalah bagi orang-orang yang salat, alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang dari salatnya mereka lalai. Nah, sekarang siapa yang dimaksud an salatihim sahun? Nah, kalau dalam tafsirnya di situ tertulis humul ladzina yuakhiruna salatahu an waqtiha, yaitu orang-orang yang mengundur-undur salatnya dari waktunya tanpa alasan yang dibenarkan. Mengundur-undur salatnya dari waktunya tanpa alasan yang syar'i. Salat subuh menjelang matahari terbit, salat duhur sudah hampir masuk asar, salat asar menjelang maghrib. Suka mengundur-undur waktu salatnya tanpa alasan yang dibenarkan. Pengajian kita yang terdahulu kita singgung, salat itu waktunya panjang yang diberikan oleh Allah, itu bukan pilihan. Bukan pilihan. Bukan panjang waktunya salat, terserah orang mau di mana. Tapi itu sebenarnya adalah kelonggaran. Ketika azan dikumandangkan menunjukkan waktu salat sudah masuk, siap-siap untuk kerjakan salat. Tetapi seandainya di awal waktu itu ada halangan yang menghalangi dan halangan itu dibenarkan agama, itulah hikmahnya kenapa diperpanjang waktunya, bisa diundur-undur. Selesai halangan yang satu, mau salat, datang lagi halangan yang kedua, dan halangan pun itu dibenarkan agama. Apa boleh buat? Bisa diundur-undur. Dan nanti dia punya kesempatan salat di ujung waktu. Dan tertundanya salatnya di ujung waktu, itu alasan yang dibenarkan. Maka orang yang begitu tetap dikelompokkan
hafidun, orang yang memelihara salatnya. Itu orang yang memelihara salat. Apalagi kalau ada orang memang mengundurkan salatnya atau meninggalkan salatnya. Faman akharaha an waqtiha bighairi uzrin, maka barang siapa yang mengundur-undur salatnya dari waktunya tanpa alasan, kana asiman, dia adalah orang yang berdosa, isman azima, dosa yang besar. Amma man akharaha li uzrin fala isma alai. Adapun orang yang mengundurkan salatnya dari waktunya li uzrin, karena suatu uzur, alasan, dan alasan itu dibenarkan oleh syar'i agama, fala isma alai, maka itu tiada dosa atasnya. Wa taratan yakunu li uzrin, dan ada kalanya uzur yang ada itu, jadi ada kalanya alasan kenapa sampai orang itu tidak salat, kenapa sampai orang itu salatnya lewat. Ada kalanya alasan itu memang menjatuhkan kewajiban salat baginya. Uzur yang ada pada dirinya menjadikan memang dia kewajiban salat itu gugur. Tapi ada kalanya alasan itu bukan menggugurkan, tetapi diperintahkan untuk menggantinya apabila uzur itu sudah hilang. Jadi dua macam. Ada orang tidak salat hadirin memang karena gugur itu kewajiban atas dirinya. Tapi ada juga orang pada saat itu gugur itu kewajiban salat, pada saat uzur itu hadir pada dirinya. Tetapi kalau uzur itu sudah hilang lewat, maka diperintahkan dia mengganti salat yang terlewatkan itu. Apa uzur yang menggugurkan kewajiban salat? Antara lain taskutus salatu ra'san, itu gugur kewajiban salat itu, jadi secara mutlak gugur, tidak diperintahkan untuk menggantinya. Anil haidi wan nufasai, yaitu atas wanita-wanita yang haid dan wanita yang nifas selesai melahirkan. Memang kewajiban salat itu gugur. Wanita-wanita yang haid, itu haid. Ya, mohon maaf ibu-ibu di belakang, kalau dalam fikih itu andai kata haid itu lancar sekali, itu hanya bisa sehari semalam. Tetapi kalau normal itu haid itu hanya 6 atau 7 hari kalau haidnya normal. Tetapi kalau ada wanita haidnya tidak normal, tidak lancar itu haidnya, maka itu paling lama 14 atau 15 hari. Kalau tidak lancar 14 atau 15 hari. Kalau ada perempuan sampai hari ke-20
Apalagi hari ke-25 masih ada darah yang keluar. Sudah lewat ini 14-15 hari, periksakan diri ke dokter. Kemungkinan yang keluar itu sudah bukan darah haid, tapi adamul istihadah, itu darah penyakit. Bagaimana seandainya yang keluar itu adalah adamul istihadah, darah penyakit, maka tetap wajib untuk salat. Tetap wajib untuk salat. Bagaimana prosedurnya? Sama pembahasannya. Jadi sama pembahasannya kalau bapak-bapak laki-laki itu kena penyakit apa istilahnya, napoji mesuk capak-capak temena, suka keluar ujung-ujung kencing. Itu kalau keran baru, itu keran baru itu ledeng diputar baru sedikit saja marut itu, tidak ada yang menetes. Tapi kalau keran toa sudah diputar, bahkan diambilkan lagi kunci Inggris, diputar lagi, masih tetap keempat detik. Ada biasa laki-laki ya, kena penyakit begitu, suka keluar ujung-ujung kencingnya. Bagaimana pembahasannya itu? Sama pembahasannya kalau ada perempuan yang sudah bukan darah haid yang keluar, tapi darah penyakit. Pertama, ketika masuk waktu salat, silakan pergi membersihkan diri. Bersihkan seluruh kotoran yang ada. Bersihkan seluruh kotoran, keluarkan semua dulu. Lalu sesudah itu silakan ambil pakaian yang bisa menampung seandainya keluar itu secara tiba-tiba. Sudah dipahami pakaian apa yang bisa dipakai? Sekarang ini sudah banyak popok atau apa ya. Tidak boleh singgah-singgah. Begitu selesai membersihkan diri, sudah ganti pakaiannya, langsung berwudu. Langsung berwudu. Selesai berwudu, jangan singgah-singgah. Langsung salat. Langsung salat. Begitu dia salat, baru 1 rakaat dirasakan ada darah yang keluar. Dirasakan sepertinya ada ujung kencingnya yang keluar. Bagaimana itu? Lanjut saja. Terus. Silakan diteruskan. Salatnya sah. Salatnya sah. Jadi nanti dia diizinkan berwudu apabila sudah masuk waktu. Silakan pergi berwudu, bersihkan kotoran yang ada, langsung berwudu, ambil pakaian, jangan singgah-singgah, langsung salat. Begitu salat, berjalan 1 rakaat 2 rakaat, tiba-tiba dirasakan ada yang keluar, terus lanjutkan. Bagaimana salatnya? Sah. Tapi tidak boleh dipakai pakaiannya itu untuk salat yang kedua, harus diganti. Itu namanya uzur. Tidak mungkin dikatakan kalau keluar pergi lagi berwudu, keluar pergi lagi berwudu. Ini kan baru 1 rakaat keluar lagi. Kalau begitu caranya berarti ini orang tidak akan selesai salat. Dalam fikih itulah jalan keluar. Andai kata ada orang kena penyakit begitu, pernah ada jamaah telepon saya, pertanyaannya itu lebih ringan. Yang dia tanyakan punya penyakit apa itu, suka kentut, sedikit-sedikit kentut, sedikit kentut. Bagaimana cara kau salat Ustaz? Begitu tadi, kentut.
Kentut kan tidak perlu cebok. Secara syar'i membatalkan wudu. Tapi kalau ada orang kena penyakit begitu, itu masuk bagian daripada al-azhar, uzur-uzur. Maka nanti diizinkan dia untuk berwudu ketika masuk waktu. Jadi sama pembahasan kalau perempuan kena penyakit, keluar darah ad-damul istihadah, itu darah penyakit. Jadi kalau ada ibu-ibu perempuan sampai 20 hari menurut dia katanya itu darah haid, tolong periksakan diri ke dokter. Dalam fikih paling lama itu darah haid itu adalah 14 atau 15 hari. Kalau normal itu hanya 6 atau 7 hari. Kalau lancar sekali itu cuma 1 hari. Bisa dikombinasikan konsultasi dengan ahli kesehatan. Kalau dalam fikih begitu penjelasannya. Begitu juga orang yang nifas. Orang yang nifas maksudnya selesai melahirkan. Selesai melahirkan kan selalu ada darah keluar. Kalau dalam fikih ketentuannya itu dari setelah melahirkan itu 40 hari. Itu 40 hari. Makanya para suami kalau suaminya istrinya sudah melahirkan ya sabar-sabarlah karena turun mesin itu 40 hari. Sabar rakib, istirahat ya Allah. Selama 40 hari dianggap itu nifas. Bagaimana kalau dia tidak salat? Gugur kewajiban. Secara mutlak itu salat. Tidak diperintahkan untuk mengqadha karena memang pada saat itu yang namanya kewajiban gugur baginya, tidak diwajibkan baginya untuk salat. Fala yajibu 'alaiha, maka tidak wajib atasnya mengqadha salatnya. Ma fatathuma, apa yang tertinggal. Walaupun setelah dia selesai haid dan selesai nifas. Begitu juga gugur kewajiban salat itu dari orang gila. Dari orang gila. Termasuk orang yang pingsan. Orang gila pingsan. Kalau orang gila ya memang terangkat pena. Kecuali kalau pingsan ini ya ada pembahasan lebih lanjut. Tapi kalau al-majnun itu secara mutlak memang terangkat pena. Rasulullah bersabda, "Rufi'al qalamu an thalathin." Terangkat itu pena dari 3 golongan manusia. Terangkat pena, maksudnya terangkat pena, buku catatan amalnya tertutup. Buku catatan amalnya tertutup. Jadi apa yang dia lakukan tidak dicatat di buku catatan amalnya, tertutup. 3 golongan manusia. Pertama, anis sabiyyi hatta yablugha. Anak-anak sampai dia balik. Tuh, anak-anak sampai dia balik. Jadi sejak anak-anak itu tertutup bukunya. Ya namanya ini hadirin, usia anak ada namanya balik, ada juga usia anak itu diistilahkan mumayyiz, itu dalam fikih. Ya namanya balik berarti buku catatan amal sudah terbuka, menjadilah dia mukallaf, terbebani hukum, wajib melaksanakan perintah Allah ketika dia usia balik. Tapi ada usia anak itu mumayyiz. Namanya mumayyiz, ini anak memang belum balik, tetapi dia sudah mampu membedakan mana yang benar, mana yang salah, mengerti apa yang dilakukannya. Bagaimana anak-anak yang begini? Dia sudah paham apa yang dilakukan, mengerti tata cara salat,
pintar mengaji, tapi dia belum balik, tapi dia sudah memayyiz. Karena buku catatan amalnya, buku catatan amal masih tertutup, maka seluruh perbuatan baik yang dia lakukan, apakah dia mengaji, dia salat, atau melakukan kebaikan-kebaikan yang lain, maka seluruh perbuatan baik yang dia lakukan, pahalanya itu didapatkan oleh kedua orang tuanya. Anak itu datang ke masjid salat berjamaah, padahal buku catatan amalnya belum terbuka. Sementara ini anak paham apa yang dikerjakan, dia sudah memayyiz, bahkan dia mengaji, pintar mengaji. Sementara buku catatan amal belum terbuka. Nah, semua pahalanya yang dapatkan adalah kedua orang tuanya. Dan anak yang mumayyiz, yang mampu membedakan mana yang benar mana yang salah, sama hukumnya, jamak orang dewasa. Jadi kalau dia berdiri di barisan saf, dianggap itu saf nyambung, walaupun dia belum balik. Belum balik tapi dia sudah memayyiz. Berdiri di barisan saf, kedudukannya sama orang dewasa, dianggap saf itu nyambung. Tetapi kalau anak ini belum memayyiz, belum mengerti apa yang dia kerjakan, itu hati-hati, jangan berdiri di barisan saf. Karena kapan berdiri dia di barisan saf, sementara anak ini belum memayyiz, belum mengerti apa yang dilakukan, maka dianggap itu saf putus. Kadang ada anak, contoh, bahwa dia belum memayyiz, sudah takbir, balik ke belakang, keluar dari saf, berkembali lagi. Ini anak kan dianggap belum paham apa yang dia lakukan. Ada masjid yang juga kita tempati menyampaikan pengajian rutin, itu anak-anak banyak yang hadir, khususnya maghrib sampai isya. Saya sampaikan jangan diusir, bersyukur mereka mau datang. Bagaimana tekniknya? Buatkan dia saf tersendiri di belakang, kasih berdampingan sesamanya anak-anak. Sedangkan yang sudah mumayyiz, ya boleh berdiri di sela-sela saf orang dewasa, di sela-sela orang dewasa. Anas bin Malik radhiyallahu an, itu ketika salat berdampingan seorang, bilang Anas, aku bersama dengan seorang anak yatim. Saya bersama dengan seorang yatim salat di belakang Rasulullah, dan aku di belakangnya. Kenapa Anas bin Malik bilang yatim? Karena anak itu yang dimaksud adalah anak yang belum balik. Tapi ketika salat di belakangnya Rasulullah, petunjuk Nabi tata cara berdirinya itu berdiri berdampingan di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti petunjuk Nabi mengisyaratkan itu anak yang sudah mumayyiz itu, walaupun belum balik, kedudukannya sama dengan orang dewasa. Karena seandainya itu tidak dihitung, disamakan kedudukannya seperti orang dewasa, maka Rasulullah
mungkin menganggap walaupun kelihatannya ada dua, Anas beserta anak kecil, seandainya tidak dihitung anak kecil itu, maka Anas akan berdiri di samping kanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita salat berjamaah, makmum satu itu berdiri di samping kanan. Maksud di samping kanan bukan berdampingan. Ada saudara kita salah paham. Katanya sendiri berdampingan. Bukan namanya mengikut kalau berdampingan, mundur sedikit. Minimal kakinya itu imam, anggaplah ini kaki, ujung kakinya yang makmum itu lurus dengan tumitnya yang pimpin salat. Jangan juga maju ke depan seakan-akan berdampingan. Sehingga kalau diperhatikan sepertinya dua orang yang salat. Tidak ada hubungannya. Karena seakan-akan mana imam, mana makmum. Jadi kasih sedikit tanda supaya jelas yang mana imam, mana makmum. Kedua, ini berkaitan anak yang belum balik. Banyak saudara-saudara kita hadirin, karena mungkin orang kaya, ketika naik haji, dia bawa anaknya itu yang belum balik, tapi sudah mumayyiz. Dia bawa anaknya itu, dia tinggalkan satu salat atau dua salat. Ketika dia bangun, tetap diperintahkan untuk mengganti salat yang tertinggal di waktu dia bangun dari tidurnya. Hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, insyaallah semoga Allah mengizinkan kita masih lanjutkan nanti al-a'zarul lati tasqutu biha as-shalah. Jadi uzur-uzur yang menggugurkan kewajiban salat, baik yang menggugurkan secara mutlak maupun yang diperintahkan mengganti ketika uzur itu sudah hilang daripadanya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qada'il fawaiti. Jamaah maghrib yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan, kesempatan, khususnya nikmat iman, sehingga alhamdulillah kita masih diizinkan oleh Allah kembali melanjutkan pengajian kita. Setelah kita membahas pada pengajian pertemuan yang lalu tentang mengkasar dan menjamak salat, kita lanjutkan mabahithu qada'il fawaiti, pembahasan tentang qada'il fawaiti, mengganti salat yang tertinggal, mengganti salat yang terlewatkan.
Jamaah yang dimuliakan Allah, yang namanya melaksanakan salat pada waktunya adalah sesuatu yang diwajibkan. Melaksanakan salat pada waktunya adalah sesuatu yang diwajibkan. Karena salat itu adalah kewajiban yang berwaktu. Ketika orang melewatkan satu salat dari waktunya, maka diwajibkan dia untuk menggantinya. Karena salat itu diperintahkan untuk dikerjakan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu merupakan kewajiban yang berwaktu terhadap orang-orang yang beriman. Sehingga faman akharaha an waqtiha bighairi uzrin kana asiman isman azima. Sehingga faman akharaha an waqtiha bighairi uzrin, maka barang siapa yang mengundur salat itu dari waktunya bighairi uzrin, tanpa alasan, tanpa uzur, kana asiman, maka adalah dia berdosa. Isman azima, dengan dosa yang besar. Jangankan salat itu tidak dikerjakan, kalau dalam pembahasan mengundur-undur salat dari waktunya, mengundur-undur salat dari waktunya tanpa alasan yang syar'i, tanpa alasan yang dibenarkan dalam agama, itu sudah dianggap bentuk kelalaian. Kalau kita cermati itu tafsirnya surah Al-Maun, jadi itu mengerikan sebenarnya. Fawailul lil musallin, celakalah bagi orang-orang yang salat. Fawailul lil musallin, celakalah bagi orang-orang yang salat. Siapa itu? Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang dari salatnya mereka lalai. Yang dari salatnya mereka lalai. Bersyukur kita kepada Allah karena di situ dalam ayat mempergunakan an salatihi sahun, yang dari salatnya mereka lalai. Untung di situ bukan mempergunakan fi. Seandainya di situ bunyinya begini, fawailul lil musallin, celakalah bagi orang-orang yang salat. Seandainya begini, alladzina hum fi salatihim sahun, yaitu orang-orang yang di dalam salatnya mereka lalai.
Apa yang dimaksud seandainya dikatakan fi salatihim sahun, yang di dalam salatnya mereka lalai? Kan isinya salat itu hadirin zikrullah. Aqimis salata li zikri, dirikan salat untuk mengingat aku. Dirikan salat untuk mengingat aku. Apa yang dimaksud zikrullah fi shalah, mengingat Allah dalam salat? Satu penjelasan menyebutkan yaitu istiqamahnya, menetapnya pikiran dan hati tetap hadir di dalam wilayah salat. Mulai takbiratul ihram sampai assalamualaikum, pikiran dan hati jangan keluar dari wilayah salat. Itulah zikrullah fi shalah. Sementara kan yang itu tidak ada yang mampu itu kecuali Rasulullah. Tidak ada yang mampu itu kecuali Rasulullah. Hanya Nabi yang mampu itu. Dari 100%, syukur-syukur kita kepada Allah. 30% pikiran dan hati masih ada dalam salat. 70% melanglambuan entah kemana. Tergantung apa pekerjaannya orang itu. Yang pedagang diingatkan dagangannya, yang kantoran diingatkan pekerjaannya yang masih tertunda, dan sekian banyak persoalan-persoalan urusan dunia. Ketika kita lupa kepada Allah, pikiran ini melanglambuana keluar dari wilayah salat, itu kan sebenarnya adalah orang lalai. Orang lalai. Untung di situ ayatnya mempergunakan an. Fawailul lil musallin. Celakalah bagi orang-orang yang salat, alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang dari salatnya mereka lalai. Nah, sekarang siapa yang dimaksud an salatihim sahun? Nah, kalau dalam tafsirnya di situ tertulis humul ladzina yuakhiruna salatahu an waqtiha, yaitu orang-orang yang mengundur-undur salatnya dari waktunya tanpa alasan yang dibenarkan. Mengundur-undur salatnya dari waktunya tanpa alasan yang syar'i. Salat subuh menjelang matahari terbit, salat duhur sudah hampir masuk asar, salat asar menjelang maghrib. Suka mengundur-undur waktu salatnya tanpa alasan yang dibenarkan. Pengajian kita yang terdahulu kita singgung, salat itu waktunya panjang yang diberikan oleh Allah, itu bukan pilihan. Bukan pilihan. Bukan panjang waktunya salat, terserah orang mau di mana. Tapi itu sebenarnya adalah kelonggaran. Ketika azan dikumandangkan menunjukkan waktu salat sudah masuk, siap-siap untuk kerjakan salat. Tetapi seandainya di awal waktu itu ada halangan yang menghalangi dan halangan itu dibenarkan agama, itulah hikmahnya kenapa diperpanjang waktunya, bisa diundur-undur. Selesai halangan yang satu, mau salat, datang lagi halangan yang kedua, dan halangan pun itu dibenarkan agama.
Apa boleh buat? Bisa diundur-undur. Dan nanti dia punya kesempatan salat di ujung waktu. Dan tertundanya salatnya di ujung waktu, itu alasan yang dibenarkan. Maka orang yang begitu tetap dikelompokkan hafidun, orang yang memelihara salatnya. Itu orang yang memelihara salat. Apalagi kalau ada orang memang mengundurkan salatnya atau meninggalkan salatnya. Faman akharaha an waqtiha bi ghairi uzrin, maka barang siapa yang mengundur-undur salatnya dari waktunya tanpa alasan, kana asiman, adalah dia adalah orang yang berdosa, isman azima, dosa yang besar. Amma man akharaha li uzrin fala isma alai. Adapun orang yang mengundurkan salatnya dari waktunya li uzrin, karena suatu uzur, alasan, dan alasan itu dibenarkan oleh syar'i agama, fala isma alai, maka itu tiada dosa atasnya. Wa taratan yakunu li uzrin, dan ada kalanya uzur yang ada itu, jadi ada kalanya alasan kenapa sampai orang itu tidak salat, kenapa sampai orang itu salatnya lewat. Ada kalanya alasan itu memang menjatuhkan kewajiban salat baginya. Uzur yang ada pada dirinya menjadikan memang dia kewajiban salat itu gugur. Tapi ada kalanya alasan itu bukan menggugurkan, tetapi diperintahkan untuk menggantinya apabila uzur itu sudah hilang. Jadi dua macam. Ada orang tidak salat hadirin memang karena gugur itu kewajiban atas dirinya. Tapi ada juga orang pada saat itu gugur itu kewajiban salat, pada saat uzur itu hadir pada dirinya. Tetapi kalau uzur itu sudah hilang lewat, maka diperintahkan dia mengganti salat yang terlewatkan itu. Apa uzur yang menggugurkan kewajiban salat? Antara lain taskutus salatu ra'san, itu gugur kewajiban salat itu, jadi secara mutlak gugur, tidak diperintahkan untuk menggantinya. Anil haidi wan nufasai, yaitu atas wanita-wanita yang haid dan wanita yang nifas selesai melahirkan. Memang kewajiban salat itu gugur. Wanita-wanita yang haid, itu haid. Ya, mohon maaf ibu-ibu di belakang, kalau dalam fikih itu andai kata haid itu lancar sekali, itu hanya bisa sehari semalam. Tetapi kalau normal itu haid itu hanya 6 atau 7 hari.
kalau haidnya normal. Tetapi kalau ada wanita haidnya tidak normal, tidak lancar. Tidak lancar itu haidnya, maka itu paling lama 14 atau 15 hari. Kalau tidak lancar 14 atau 15 hari. Kalau ada perempuan sampai hari ke-20, apalagi hari ke-25 masih ada darah yang keluar, sudah lewat ini 14-15 hari, periksakan diri ke dokter. Kemungkinan yang keluar itu sudah bukan darah haid, tapi adamul istihadah, itu darah penyakit. Bagaimana seandainya yang keluar itu adalah adamul istihadah, darah penyakit, maka tetap wajib untuk salat. Tetap wajib untuk salat. Bagaimana prosedurnya? Sama pembahasannya. Jadi sama pembahasannya kalau bapak-bapak laki-laki itu kena penyakit apa istilahnya, napoji mesuk capak-capak temena, suka keluar ujung-ujung kencing. Itu kalau kerang baru, itu kerang baru itu ledeng diputar baru sedikit saja marut itu tidak ada yang menetes. Tapi kalau kerang toa sudah diputar, bahkan diambilkan lagi kunci Inggris, diputar lagi, masih tetap keempat detik. Ada biasa laki-laki ya, kena penyakit begitu, suka keluar ujung-ujung kencingnya. Bagaimana pembahasannya itu? Sama pembahasannya kalau ada perempuan yang sudah bukan darah haid yang keluar, tapi darah penyakit. Pertama, ketika masuk waktu salat, silakan pergi membersihkan diri. Bersihkan seluruh kotoran yang ada. Bersihkan seluruh kotoran, keluarkan semua dulu. Lalu sesudah itu silakan ambil pakaian yang bisa menampung seandainya keluar itu secara tiba-tiba. Sudah dipahami pakaian apa yang bisa dipakai? Sekarang ini sudah banyak popok atau apa ya. Tidak boleh singgah-singgah. Begitu selesai membersihkan diri, sudah ganti pakaiannya, langsung berwudu. Langsung berwudu. Selesai berwudu, jangan singgah-singgah. Langsung salat. Langsung salat. Begitu dia salat, baru satu rakaat dirasakan ada darah yang keluar. Dirasakan sepertinya ada ujung kencingnya yang keluar. Bagaimana itu? Lanjut saja. Terus. Silakan diteruskan. Salatnya sah. Salatnya sah. Jadi nanti dia diizinkan berwudu apabila sudah masuk waktu. Silakan pergi berwudu, bersihkan kotoran yang ada, langsung berwudu, ambil pakaian, jangan singgah-singgah, langsung salat. Begitu salat, berjalan satu rakaat, dua rakaat, tiba-tiba dirasakan ada yang keluar, terus lanjutkan. Bagaimana salatnya? Sah. Tapi tidak boleh dipakai pakaiannya itu untuk salat yang kedua. Harus diganti. Itu namanya uzur. Tidak mungkin dikatakan kalau keluar pergi lagi berwudu. Keluar pergi lagi berwudu. Ini kan baru satu rakaat keluar lagi. Kalau begitu caranya berarti ini orang tidak akan selesai salat. Dalam fikih itulah jalan keluar. Andai kata ada orang kena penyakit begitu,
Pernah ada jamaah telepon saya, pertanyaannya itu lebih ringan. Yang dia tanyakan punya penyakit, apa itu suka kentut? Sedikit-sedikit kentut. Saya sedikit kentut. Bagaimana cara aku salat, Ustaz? Begitu tadi. Kentut. Kentut kan tidak perlu cebok. Secara syar'i membatalkan wudu. Tapi kalau ada orang kena penyakit begitu, itu masuk bagian daripada al-azhar, uzur-uzur. Maka nanti diizinkan dia untuk berwudu ketika masuk waktu. Jadi sama pembahasan kalau perempuan kena penyakit, keluar darah ad-damul istihadah, itu darah penyakit. Jadi kalau ada ibu-ibu perempuan sampai 20 hari menurut dia katanya itu darah haid, tolong periksakan diri ke dokter. Dalam fikih paling lama itu darah haid itu adalah 14 atau 15 hari. Kalau normal itu hanya 6 atau 7 hari. Kalau lancar sekali itu cuma 1 hari. Bisa dikombinasikan konsultasi dengan ahli kesehatan. Kalau dalam fikih begitu penjelasannya. Begitu juga orang yang nifas. Orang yang nifas maksudnya selesai melahirkan. Selesai melahirkan kan selalu ada darah keluar. Kalau dalam fikih ketentuannya itu dari setelah melahirkan itu 40 hari. Itu 40 hari. Makanya para suami kalau suaminya istrinya sudah melahirkan ya sabar-sabarlah karena turun mesin itu 40 hari. Sabar lagi, istirahat ya Allah. Selama 40 hari dianggap itu nifas. Bagaimana kalau dia tidak salat? Gugur kewajiban secara mutlak itu salat. Tidak diperintahkan untuk mengqadha karena memang pada saat itu yang namanya kewajiban gugur baginya, tidak diwajibkan baginya untuk salat. Fala yajibu 'alaiha, maka tidak wajib atasnya mengqadha salatnya. Ma fatathuma, apa yang tertinggal. Walaupun setelah dia selesai haid dan selesai nifas. Begitu juga gugur kewajiban salat itu dari orang gila. Dari orang gila. Termasuk orang yang pingsan. Orang gila pingsan. Kalau orang gila ya memang terangkat pena. Kecuali kalau pingsan ini ya ada pembahasan lebih lanjut. Tapi kalau al-majnun itu secara mutlak memang terangkat pena. Rasulullah bersabda, rufi'al qalamu an thalathin. Terangkat itu pena dari 3 golongan manusia. Terangkat pena, maksudnya terangkat pena, buku catatan amalnya tertutup. Buku catatan amalnya tertutup. Jadi apa yang dia lakukan tidak dicatat di buku catatan amalnya, tertutup. 3 golongan manusia. Pertama, anis sabiyyi hatta yablugha. Anak-anak sampai dia balik. Tuh, anak-anak sampai dia balik. Jadi sejak anak-anak itu tertutup bukunya. Ya namanya ini hadirin, usia anak ada namanya balik, ada juga usia anak itu diistilahkan mumayyiz. Itu dalam fikih. Yang namanya balik berarti buku catatan amal sudah terbuka. Menjadilah dia mukallaf. Terbebani hukum. Wajib melaksanakan perintah Allah. Ketika dia usia balik. Tapi ada usia anak itu mumayyiz. Namanya mumayyiz
Ini anak memang belum balik, tetapi dia sudah mampu membedakan mana yang benar, mana yang salah, mengerti apa yang dilakukannya. Bagaimana anak-anak yang begini? Dia sudah paham apa yang dilakukan, mengerti tata cara salat, pintar mengaji, tapi dia belum balik, tapi dia sudah memayyiz. Karena buku catatan amalnya, buku catatan amal masih tertutup. Maka seluruh perbuatan baik yang dia lakukan, apakah dia mengaji, dia salat, atau melakukan kebaikan-kebaikan yang lain, maka seluruh perbuatan baik yang dia lakukan, pahalanya itu didapatkan oleh kedua orang tuanya. Anak itu datang ke masjid salat berjamaah, padahal buku catatan amalnya belum terbuka. Sementara ini anak paham apa yang dikerjakan, dia sudah memayyiz, bahkan dia mengaji, pintar mengaji. Sementara buku catatan amal belum terbuka. Nah, semua pahalanya yang dapatkan adalah kedua orang tuanya. Dan anak yang mumayyiz, yang mampu membedakan mana yang benar mana yang salah, sama hukumnya jamak orang dewasa. Jadi kalau dia berdiri di barisan saf, dianggap itu saf nyambung, walaupun dia belum balik tapi dia sudah mumayyiz. Berdiri di barisan saf, kedudukannya sama orang dewasa, dianggap saf itu nyambung. Tetapi kalau anak ini belum mumayyiz, belum mengerti apa yang dia kerjakan, itu hati-hati, jangan berdiri di barisan saf. Karena kapan berdiri dia di barisan saf, sementara anak ini belum mumayyiz, belum mengerti apa yang dilakukan, maka dianggap itu saf putus. Kadang ada anak, contoh, bahwa dia belum memayyiz, sudah takbir, balik ke belakang, keluar dari saf, berkembali lagi. Ini anak kan dianggap belum paham apa yang dia lakukan. Ada masjid yang juga kita tempati menyampaikan pengajian rutin, itu anak-anak banyak yang hadir, khususnya maghrib sampai isya. Saya sampaikan jangan diusir, bersyukur mereka mau datang. Bagaimana tekniknya? Buatkan dia saf tersendiri di belakang, kasih berdampingan sesamanya anak-anak. Sedangkan yang sudah mumayyiz ya boleh berdiri di sela-sela saf orang dewasa, di sela-sela orang dewasa. Anas bin Malik radhiyallahu an, itu ketika salat berdampingan seorang, bilang Anas, aku bersama dengan seorang anak yatim. Saya bersama dengan seorang yatim salat di belakang Rasulullah, dan aku di belakangnya. Kenapa Anas bin Malik bilang yatim? Karena anak itu yang dimaksud adalah anak yang belum balik. Tapi ketika salat di belakangnya Rasulullah, petunjuk Nabi tata cara berdirinya
itu berdiri berdampingan di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti petunjuk Nabi mengisyaratkan itu anak yang sudah mumayyiz itu walaupun belum balik, kedudukannya sama dengan orang dewasa. Karena seandainya itu tidak dihitung, disamakan kedudukannya seperti orang dewasa, maka Rasulullah mungkin menganggap walaupun kelihatannya ada dua, Anas beserta anak kecil, seandainya tidak dihitung anak kecil itu, maka Anas akan berdiri di samping kanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita salat berjamaah, makmum satu itu berdiri di samping kanan. Maksud di samping kanan bukan berdampingan. Ada saudara kita salah paham. Katanya sendiri berdampingan. Bukan namanya mengikut kalau berdampingan, mundur sedikit. Minimal kakinya itu imam, anggaplah ini kaki, ujung kakinya yang makmum itu lurus dengan tumitnya yang pimpin salat. Jangan juga maju ke depan seakan-akan berdampingan. Sehingga kalau diperhatikan sepertinya dua orang yang salat. Tidak ada hubungannya. Karena seakan-akan mana imam, mana makmum. Jadi kasih sedikit tanda supaya jelas yang mana imam, mana makmum. Kedua, ini berkaitan anak yang belum balik. Banyak saudara-saudara kita hadirin, karena mungkin orang kaya, ketika naik haji, dia bawa anaknya itu yang belum balik, tapi sudah mumayyiz. Dia bawa anaknya itu, dia tinggalkan satu salat atau dua salat. Ketika dia bangun, tetap diperintahkan untuk mengganti salat yang tertinggal di waktu dia bangun dari tidurnya. Hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, insyaallah semoga Allah mengizinkan kita masih lanjutkan nanti al-a'zarul lati tasqutu biha as-shalah. Jadi uzur-uzur yang menggugurkan kewajiban salat, baik yang menggugurkan secara mutlak maupun yang diperintahkan mengganti ketika uzur itu sudah hilang daripadanya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qada'il fawaiti. Jamaah maghrib yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan, kesempatan, khususnya nikmat iman, sehingga alhamdulillah kita masih diizinkan oleh Allah kembali melanjutkan pengajian kita. Setelah kita membahas pada pengajian pertemuan yang lalu tentang mengkasar dan menjamak salat, kita lanjutkan
Mabahithu qada'il fawaiti, pembahasan tentang qada'il fawaiti, mengganti salat yang tertinggal, mengganti salat yang terlewatkan. Jamaah yang dimuliakan Allah, yang namanya melaksanakan salat pada waktunya adalah sesuatu yang diwajibkan. Melaksanakan salat pada waktunya adalah sesuatu yang diwajibkan, karena salat itu adalah kewajiban yang berwaktu. Ketika orang melewatkan satu salat dari waktunya, maka diwajibkan dia untuk menggantinya. Karena salat itu diperintahkan untuk dikerjakan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu merupakan kewajiban yang berwaktu terhadap orang-orang yang beriman. Sehingga faman akharaha an waqtiha bighairi uzrin kana asiman isman azima. Sehingga faman akharaha an waqtiha bighairi uzrin, maka barang siapa yang mengundur salat itu dari waktunya bighairi uzrin, tanpa alasan, tanpa uzur, kana asiman, maka adalah dia berdosa, isman azima, dengan dosa yang besar. Jangankan salat itu tidak dikerjakan, kalau dalam pembahasan mengundur-undur salat dari waktunya, mengundur-undur salat dari waktunya tanpa alasan yang syar'i, tanpa alasan yang dibenarkan dalam agama, itu sudah dianggap bentuk kelalaian. Kalau kita cermati itu tafsirnya surah Al-Maun, jadi itu mengerikan sebenarnya. Fawailul lil musallin, celakalah bagi orang-orang yang salat. Fawailul lil musallin, celakalah bagi orang-orang yang salat. Siapa itu? Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang dari salatnya mereka lalai, yang dari salatnya mereka lalai. Bersyukur kita kepada Allah karena di situ dalam ayat mempergunakan an salatihi sahun, yang dari salatnya mereka lalai. Untung di situ bukan mempergunakan fi,
Seandainya di situ bunyinya begini, fawailul lil musallin, celakalah bagi orang-orang yang salat. Seandainya begini, alladzina hum fi salatihim sahun, yaitu orang-orang yang di dalam salatnya mereka lalai. Apa yang dimaksud seandainya dikatakan fi salatihim sahun, yang di dalam salatnya mereka lalai? Kan isinya salat itu hadirin zikrullah. Aqimis sholata li zikri, dirikan salat untuk mengingat aku. Dirikan salat untuk mengingat aku. Apa yang dimaksud zikrullah fi shalah, mengingat Allah dalam salat? Satu penjelasan menyebutkan yaitu istiqamahnya, menetapnya pikiran dan hati tetap hadir di dalam wilayah salat. Mulai takbiratul ihram sampai assalamualaikum, pikiran dan hati jangan keluar dari wilayah salat. Itulah zikrullah bis salah. Sementara kan yang itu tidak ada yang mampu itu kecuali Rasulullah. Tidak ada yang mampu itu kecuali Rasulullah. Hanya Nabi yang mampu itu. Dari 100%, syukur-syukur kita kepada Allah. 30% pikiran dan hati masih ada dalam salat. 70% melanglambuana entah kemana. Tergantung apa pekerjaannya orang itu. Yang pedagang diingatkan dagangannya, yang kantoran diingatkan pekerjaannya yang masih tertunda, dan sekian banyak persoalan-persoalan urusan dunia. Ketika kita lupa kepada Allah, pikiran ini melanglambuana keluar dari wilayah salat, itu kan sebenarnya adalah orang lalai. Orang lalai. Untung di situ ayatnya mempergunakan an. Fawailul lil musallin, celakalah bagi orang-orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang dari salatnya mereka lalai. Nah sekarang siapa yang dimaksud an salatihim sahun? Nah, kalau dalam tafsirnya di situ tertulis humul ladzina yuakhiruna salatahu an waqtiha, yaitu orang-orang yang mengundur-undur salatnya dari waktunya tanpa alasan yang dibenarkan. Mengundur-undur salatnya dari waktunya tanpa alasan yang syar'i. Salat subuh menjelang matahari terbit. Salat duhur sudah hampir masuk asar. Salat asar menjelang maghrib. Suka mengundur-undur waktu salatnya tanpa alasan yang dibenarkan. Pengajian kita yang terdahulu kita singgung, salat itu waktunya panjang yang diberikan oleh Allah, itu bukan pilihan. Bukan pilihan. Bukan panjang waktunya salat, terserah orang mau di mana. Tapi itu sebenarnya adalah kelonggaran. Ketika azan dikumandangkan menunjukkan waktu salat sudah masuk,
siap-siap untuk kerjakan salat. Tetapi seandainya di awal waktu itu ada halangan yang menghalangi dan halangan itu dibenarkan agama, itulah hikmahnya kenapa diperpanjang waktunya, bisa diundur-undur. Selesai halangan yang satu, mau salat, datang lagi halangan yang kedua, dan halangan pun itu dibenarkan agama. Apa boleh buat? Bisa diundur-undur. Dan nanti dia punya kesempatan salat di ujung waktu. Dan tertundanya salatnya di ujung waktu, itu alasan yang dibenarkan. Maka orang yang begitu tetap dikelompokkan hafidun, orang yang memelihara salatnya. Itu orang yang memelihara salat. Apalagi kalau ada orang memang mengundurkan salatnya atau meninggalkan salatnya. Faman akharaha an waqtiha bighairi uzrin, maka barang siapa yang mengundur-undur salatnya dari waktunya tanpa alasan, kana asiman, dia adalah orang yang berdosa, isman azima, dosa yang besar. Amma man akharaha li uzrin fala isma alai. Adapun orang yang mengundurkan salatnya dari waktunya li uzrin, karena suatu uzur, alasan, dan alasan itu dibenarkan oleh syar'i agama,